Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Lena di sini. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 4 SD mengenai jenis-jenis gaya ya pada tema 8 daerah tempat tinggalku. Nah, di tema sebelumnya, tema 7, kita juga sudah mempelajari gaya ya, jenis-jenisnya. Nah, ini akan lebih komplit lagi. Selamat belajar. Yuk kita ingat, gaya itu apa ya? Gaya adalah besaran berupa tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua gambar. Seorang anak mendorong meja, berarti memberi gaya pada meja. Mejanya bergeser ya. Kemudian gambar yang sebelahnya seorang anak menarik meja, berarti memberi gaya pada meja. Mejanya itu juga bergeser ya. Seperti itu. Jadi ini adalah gaya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang kalian bisa amati, kemudian sebutkan kira-kira ini gaya apa yang ditimbulkan dari gambar-gambar tersebut. Ada orang sedang ketapel ya. Nah, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang menendang bola, mendorong ya, mendorong kereta, pasir, lalu ada juga perahu yang terbawa oleh angin. Kemudian ada lagi magnet. Nah, ada benda yang tertarik oleh magnet, itu gaya apa yang ditimbulkan? Ayo, silakan kalian memberikan komentar. Nah, ada yang perlu kalian harus tahu ya. Alat pengukur gaya itu disebut dinamometer. Nah, satuan gaya disebut Newton, dilambangkan dengan N. Nah, di sini ada dua jenis dinamometer. Ada yang analog. Nah, yang di tengah ini analog ya, yang ada angka-angkanya seperti jarum jam ya. Kemudian yang di sebelah kanan kiri ya, ini adalah dinamometer digital ya, seperti itu. Lalu pengaruh gaya terhadap benda itu apa saja ya? Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya mendorong meja, bermain tarik tambang. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Misalkan kita mengerem sepeda ya. Kemudian ketiga, benda berubah bentuk, bermain lilin plastisin. Tentunya kalau ada lilin plastisin, kamu bentuk dan dia berubah bentuk ya, benda tersebut. Karena ada tekanan, dorongan dari tangan kita ya. Kemudian 4, benda berubah arah gerak. Bola berbalik arah ketika ditendang dan memantul dinding. Oke, kalian baca kembali ya, bisa dicatat agar lebih ingat lagi. Ya, dari pengaruh gaya yang ditimbulkan tadi, ya ada jenis-jenis gaya yang ditimbulkan ya. Yang pertama itu gaya otot. Dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contohnya menendang bola, membawa air dalam ember, dan lain-lain. Nah, kalau dari video yang ditampilkan ini kira-kira mereka sedang apa ya? Sedang bergotong royong ya, lalu mengangkat kayu ya bersama-sama. Jadi mereka membutuhkan tenaga ya, menggunakan gaya otot. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Selanjutnya 2, gaya gesek. Dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya dipengaruhi kasar halusnya permukaan benda. Contohnya mengerem sepeda. Gesekan alas sepatu dengan lantai agar kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Jadi ketika ada gesekan, nah sepedanya itu akan berhenti ya ketika kita mengerem dengan tiba-tiba, seperti itu. Itu juga dengan kaki kita, ketika kita berjalan ya, alas kaki kita pastinya tidak licin ya ketika berjalan di lantai. Oke. Yang selanjutnya gaya pegas. Membuat benda memantul atau terlontar seperti pegas. Contoh bermain ketapel. Nah, ketika ketapel akan memindahkan misalkan batu ke tempat yang kita arahkan, seperti itu. Ya, itu namanya gaya pegas. Yang keempat, gaya magnet. Tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet tidak tampak tetapi dapat menarik benda logam yang ada di dekatnya.
Contoh kutub utara dan selatan bumi, magnet alam, magnet batang atau silinder atau bentuk U, tapal kuda, magnet buatan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, benda-benda yang ditarik oleh magnet itu benda apa saja? Ayo, silakan disebutkan. Lalu mengapa ya hanya benda-benda ini seperti gunting, kunci yang tertarik oleh magnet? Kenapa bola dengan pensil dan lainnya ini tidak tertarik oleh magnet tersebut? Kira-kira ya silakan berikan pendapatmu. Selanjutnya, kelima, gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah atau pusat bumi. Besarnya dipengaruhi ketinggian tempat. Ya, contohnya kalian perhatikan apel tentunya jatuh dari pohon, dia akan ke arah bawah ya, karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang keenam yaitu gaya listrik. Gaya listrik menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menyalakan alat elektronik. Contohnya televisi, kipas angin, lampu, dan lain-lainnya di sekitar kita yang menggunakan listrik. Yang terakhir, nomor 7, gaya listrik statis. Dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Contoh, penggaris yang digosok ke rambut, menarik serpihan kertas, atau juga kalian misalkan ada balon. Nah, balon kalian gosok di rambut, nanti rambut kalian bisa mengikuti arah balon tersebut ya, karena ada namanya gaya listrik statis. Nah, kalian bisa lakukan percobaan-percobaan dan juga bisa melihat video-video yang ditampilkan nantinya ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, seperti ini contohnya. Ya, rambut kita akan berdiri ya ketika digesek-gesek balonnya ke rambut, lalu kita dekatkan rambut kita. Pastinya nanti akan ada beberapa rambut yang berdiri ya. Kalau banyak gaya listrik statisnya, tentunya rambut yang akan berdiri juga banyak oleh tarikan yang ada di sekitar balon tersebut ya. Oke, selamat mencoba. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Bu Lena selalu berharap kalian semangat belajarnya. Dah.